Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'ban 30 atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua dan Pengurus Takmir Masjid Al-Falah dan semua Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi, merahmati kita semua. Alhamdulillah, pertama memang tadi disampaikan oleh beliau di flyernya jam 4. Beliau juga WA ke saya pribadi, Ustaz, kita bisa mulai 17.30 atau 17.45. Maaf, 16.30 atau 16.45 kata beliau. Jadi saya milih yang 16.45. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, karena kalau dari jam 4 Pak, bukan hanya jaraknya ke buka puasa lama, tapi kalau dari jam 4 dan saya diminta, karena ini kajian ngabuburit, saya mikir, materi 2 jam itu bisa-bisa ngelak saya Pak itu. Jadi ya 16.45 saya pun berangkat, karena tidak jauh, tidak terlalu jauh rumah di Krian. Berangkat, begitu mau masuk sini saya heran Pak, jamaah Al-Falah banyaknya yang mau hadir waktu di luar Citra Harmoni Pak. Ternyata bukan mau ke sini tapi mau beli takjil nampaknya Pak. Macet itu. Saya kira mau ke sini semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji tentang menghargai perbedaan ijtihad penentuan puasa dan Idul Fitri atau hari raya. Pertama, sebagaimana kita tahu, mengawali Ramadan kita telah terjadi perbedaan. Muhammadiyah tanggal 18 Februari, sementara pemerintah dan juga ormas lainnya, Nahdlatul Ulama dan yang lainnya, ada yang memulai di tanggal 19 Februari. Tentu Pak, semangat kita adalah saling menghargai, karena ini soal ijtihad. Itu dulu kita tekankan, soal mana yang kita anggap lebih kuat, itu adalah masing-masing pandangan kita. Kita bisa beradu argumen yang ilmiah, bukan debat kusir. Tetapi prinsipnya tetap di akhir harus saling menghargai. Dan ini penting untuk kita, karena mau tidak mau Pak, yang menggunakan KHGT Muhammadiyah
itu mendapat sorotan yang luar biasa di tahun ini. Kita mengawali menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, mulai tahun ini, dan ternyata terjadi perbedaan, disorot luar biasa. Nah, karena itu kita perlu menjelaskan tentang pilihan ijtihad ini, lalu selebihnya saling menghargai. Pertanyaannya Pak sekarang, Muhammadiyah kenapa menggunakan KHGT dulu, kalender Hijriah Global Tunggal? Sebab Pak, semangatnya begini, kita itu di zaman ini itu sudah bukan lagi berpandangan lokal, skalanya sudah kita bagian dari umat manusia secara global di seluruh dunia ini. Sekarang Pak, internet tersambung ke seluruh dunia, ekonomi juga jual beli bisa seluruh dunia. Jadi pandangan kita sudah tidak lokal lagi, tetapi global. Dan isu-isu umat Islam itu juga isu-isu global, bukan lagi sekedar lokal. Misalkan tentang kemerdekaan Palestina, itu tak bisa kita memandang itu hanya urusan Palestina saja, yang penting Indonesia aman, yang penting Indonesia nyaman. Tidak, umat Islam hendaknya terlibat dalam memikirkan isu-isu global. Palestina itu urusan kita semua. Apa yang bisa kita berikan, kita sumbangkan, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan atau pandangan-pandangan politik untuk ikut membantu mereka meraih kemerdekaan dan seterusnya. Begitu pula misalkan Pak, tentang bagaimana umat Islam di Eropa yang minoritas ibadah mereka bagaimana, maka kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga sampai membeli tempat ya untuk dijadikan masjid. Membeli apa itu Pak? Gereja ya Pak ya, untuk kemudian dijadikan masjid. Di mana itu Pak? Di Spanyol. Jadi kita sudah berpikir ke global, bukan hanya soal lokal. Urusan umat Islam di sana kita juga perlu memperhatikan. Selain kita juga tentu berkontribusi untuk umat Islam di dekat kita dalam skala negeri yang kita cintai. Muhammadiyah sudah mendirikan panti asuhan, lazismu, sudah kita lakukan yang nasional, yang lokal. Kalau ada bencana, ada ketanggap daruratan yang dikirim, dan sampai mendapat apresiasi Pak, ketanggap daruratan kita itu dari Menteri Kesehatan. Mungkin ibu-ibu pernah lihat videonya itu. Ternyata ada standarnya Pak. Relawan itu ada standarnya. Mungkin fisiknya, ketanggapannya, pengetahuannya, itu ada sertifikasinya jadi relawan itu. Dan Muhammadiyah, relawan-relawannya ternyata mendapat sertifikasi internasional, dan itu luar biasa, diapresiasi oleh Menteri Kesehatan. Kemarin Bapak Ibu bisa lihat itu videonya. Jadi kita sudah berpikir begitu. Kenapa relawan kok butuh sertifikasi juga Pak? Mungkin fisiknya, pengetahuannya. Sebab kalau asal-asalan Pak ngirim relawan ke tempat bencana, malah yang tadinya relawan itulah yang harus diurusi Pak. Karena tidak enak makan, sakit, macam-macam. Jadi ada sertifikasinya. Jadi kita sudah memikirkan yang nasional dan kita ingin semangatnya begitu.
sekarang memandang secara global. Dan ini bukan sekedar, maaf katanya omon-omon Pak, tapi sudah dipraktekkan. Pendidikan kita membuka di Australia, ada perguruan Muhammadiyah di Australia. Ada juga Pak, karena saya mengajar di kampus, kalau universitas kita juga sudah punya di Malaysia, namanya UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Menyiapkan barangkali nanti Pak, anak-anak kita mau kuliah di sana, utamanya kalau di Malaysia kayaknya yang akan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malaysia itu kayaknya Susanti, Upin Ipin kayaknya. Mungkin bisa kuliah di situ itu. Jarjit, Ihsan, siapalah di sana bisa. Jadi kita sudah berpikir ke global, dan ini bukan omong-omong Pak, memang sudah diikhtiarkan. Termasuk masalah kalender ini, bahwa kita ingin punya kesamaan penanggalan dengan umat Islam seluruh dunia. Itu ijtihad kita. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, standarnya apa yang kemudian menjadi perbedaan kemarin itu. Jadi begini Pak, standarnya Mabims adalah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu punya standar, hilal itu ketinggiannya harus minimal 3 derajat, sudut elongasinya 6,4 derajat. Sudut antara bulan dan matahari dalam pandangan kita. Jadi 3 derajat hilalnya, 6,4 sudut elongasinya. Muhammadiyah Pak, tahun sebelumnya pakai metode wujudul hilal. Berapapun ketinggian hilal, yang penting sudah ada di atas ufuk, mau 0,5 derajat, mau 1, mau 1,5, mau 2, berapapun. Itu tahun-tahun sebelumnya Pak. Yang penting sudah ada di atas ufuk, maka besok tanggal 1. Sekarang Muhammadiyah menggunakan KHGT. Bagaimana standarnya KHGT itu Pak? Standarnya adalah ketinggian hilal harus minimal 5 derajat. Jadi sebenarnya standarnya lebih tinggi Pak. Tapi nanti di mana letak perbedaannya? Sudut elongasinya KHGT itu Pak 8 derajat. Jadi 5 dan 8 derajat. Kalau Mabims tadi berapa Pak? 6,4. Loh Ustaz, berarti lah sebenarnya standarnya Muhammadiyah lebih tinggi. Iya Pak. Cuma, nah ini titik perbedaannya. Kalau Mabims tadi 3 derajat 6,4 derajat untuk wilayah Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ada daerah yang ketinggian hilalnya 3 derajat, sudut elongasinya 6,4, maka besok tanggal 1 untuk wilayah Indonesia. Tapi KHGT Pak, standarnya 5 derajat lebih tinggi, elongasinya 8 derajat, tapi berlaku dimanapun di seluruh dunia. Jika ada satu daerah, satu tempat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, yang memenuhi kriteria 5 derajat ketinggian hilal, sudut elongasi 8 derajat, maka besoknya tanggal 1 dimanapun di seluruh dunia. Ada nanti kriteria rinciannya Pak, tapi dalam
penyampaian yang ringkas. Saya kira kriteria seperti yang saya jelaskan sudah bisa cukup dipahami. Nanti ada detail rinciannya. Sekarang mari kita lihat posisi hilal awal Ramadan kemarin, tanggal 17 Februari, hari Selasa. Jadi Pak, hilal itu akan dicek setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Itu akan dicek ketinggian hilal. Bisa dengan hisab, bisa dengan ru'yat. Setiap tanggal 29 bulan Hijriah, bulan Qamariyah. Kalau ketinggian hilal memenuhi standar, maka besok tanggal 1. Bulan yang sebelumnya cukup 29 hari saja. Tapi kalau ketinggian hilal belum memenuhi standar, kalau ru'yat berarti tidak bisa dilihat, misalkan kalau pakai metode ru'yat, maka bulan itu digenapkan menjadi berapa hari Pak? 30 hari. Jadi setiap tanggal 29 bulan Qamariyah akan dilakukan pemantauan hilal, baik melalui langsung ru'yat atau hisab. Berapa sih ketinggian hilal? Kalau hisab sudah bisa sejak sebelum-sebelumnya. Cuman yang disorot adalah tanggal 29. Itu seperti apa ketinggian hilal. Nah, 17 Februari kemarin itu adalah hari Selasa, tanggal 29 Sya'ban. Berarti akhir bulan Sya'ban. Maka dicek Pak, ketinggian hilal berapa, untuk menentukan apakah besoknya tanggal 1 Ramadan atau besoknya Sya'ban masih digenapkan menjadi 30 hari. Sampai di sini kira-kira masih kita menangkap ya Pak ya? Nah, karena kalau sudah tidak menangkap biasanya disuruh minum air mineral. Tapi masalahnya kita puasa, diambil meraba-raba. Ternyata posisi hilal Pak pada Selasa sore kemarin itu di Indonesia masih di bawah ufuk, belum ada di atas ufuk. Di Indonesia masih di bawah ufuk, tidak ada hilal di atas ufuk, belum wujud hilal di atas ufuk, masih di bawah ufuk. Sehingga Pak, bagi kriteria Mabims pemerintah tadi, berarti Sya'ban dicukupkan 29 atau digenapkan 30. Kriteria Mabims digenapkan 30 karena hilal belum ada di atas ufuk di Indonesia. Belum ada hilal di Indonesia, di atas ufuk belum ada. Di seluruh Indonesia belum ada hilal. Yang ada mungkin Bapak Ahmad Hilal katanya. Itu sudah ada itu. Jadi belum ada waktu itu. Maka bagi Mabims ya belum tanggal 1. Berarti Sya'ban digenapkan 30 hari. Sekarang bagi KHGT Pak, yang dipakai Muhammadiyah, dicari Pak di seluruh dunia, ada ndak yang memenuhi standar 5 derajat sudut elongasi 8 derajat. Dicek Pak di seluruh dunia. Ini tugasnya majelis tarjih, berburu hilal, mencari di mana, pakai ilmu hisab. Kalau kita jamaahnya berburu takjil saja. Kalau mau takjil ada hitungannya, mereka lihat tuh di mana yang memenuhi standar. Ternyata ada Pak, satu tempat di dunia ini yang memenuhi standar itu, 5 derajat ketinggian hilal, sudut elongasi 8 derajat.
Di mana itu Pak? Di Alaska, negara bagian Amerika. Dan itu pun tidak di Alaskanya secara umum, tapi ada satu daerah di Alaska yang memenuhi ketinggian 5 derajat, sudut elongasi 8 derajat. Alaska itu di mana? Alaska negara bagian Amerika, masih agak jauh dari Sumeneb, Madura, Pak. Sejauh masih. Karena saya orang Sumeneb, Pak. Jadi masih jauh kalau dari Sumeneb. Jadi ada Pak di sana. Berarti sekarang menurut KHGT Pak, Syakban digenapkan 30 atau cukup 29? Cukup 29. Besok sudah dianggap tanggal 1 karena sudah ada di Alaska tadi yang memenuhi standarnya. Itulah mengapa kemarin terjadi perbedaan. Sekarang muncul pertanyaan, mari kita dalami Pak KHGT ini, karena ini ijtihad baru yang dipakai oleh Muhammadiyah. Sebenarnya yang menggunakannya Pak tidak hanya Muhammadiyah, tetapi ada 60 negara dan ormas di seluruh dunia. Salah satunya Muhammadiyah yang mengambil ijtihad ini dan bahkan ikut terlibat dalam diskusi-diskusi internasional tentang penyamaan kalender Hijriah untuk umat Islam seluruh dunia. Pertanyaan pertama sekarang tentang KHGT. Kan di Indonesia hilal belum ada. Adanya kan di Alaska. Maka muncul pertanyaan, emangnya sampean iku wong Alaska dah, katanya. Apa bedang hijrah aja ke Alaska saja? Kan muncul itu Pak, kalimat-kalimat begitu. Oh di sini tidak ada, kok jauh-jauh ke Alaska? Maka begini Pak penjelasannya, sekali lagi semuanya harus dibangun di atas saling menghargai ijtihad. Tapi begini penjelasannya, sebenarnya Pak, di Indonesia belum ada hilal, di Alaska sudah ada yang sesuai kriteria, lalu kita mengikutinya, berlaku untuk seluruh dunia. Itu sesuatu yang biasa dipakai di seluruh metode penentuan awal bulan, metode apapun. Saya ambil contoh ru'yah. Pernah suatu ketika Pak, dalam ru'yah itu di seluruh provinsi di Indonesia tidak terlihat hilal. Hanya ada satu provinsi yang terlihat hilal, yaitu di Aceh. Kalau provinsi yang lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi Papua, Sulawesi, semua tidak ada yang melihat hilal. Yang terlihat hilal hanya di Aceh. Pertanyaannya Pak, apakah itu berlaku hanya untuk penduduk Aceh, atau semua provinsi yang tidak terlihat itu ikut kepada hilal yang ada di Aceh? Yang mana Pak? Ikut kepada Aceh. Kenapa kok tidak ditanya sampean wong Aceh kan? Kan Jawa Timur tidak ada, Jawa Tengah tidak ada, yang ada di Aceh saja. Emangnya kita ini orang Aceh? Kan sama saja Pak. Maksud saya itu sesuatu yang biasa. Cuma bedanya dalam kasus ru'yah itu, karena standarnya adalah lokal Indonesia, ada istilah wilayatul hukmi. Dalam KHGT sama, cuma pandangannya umat Islam ini satu umat di seluruh dunia. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang biasa. Sama dengan ketika hilal nampak di Aceh, di provinsi lain tak nampak. Kenapa provinsi lain ikut berpuasa, ikut berhari raya?
karena ikut kepada satu tempat yang pandangan paradigmanya adalah satu wilayah. Bagi KHGT, pandangan kita bukan lagi skup lokal, tapi umat Islam secara global. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Itu sudah dijadikan juga model begitu oleh metode lain selama ini, dan itu biasa saja. Kita bukan orang Aceh, tapi ikut kepada hilal yang terlihat di Aceh. Katanya ada Pak yang ditanya, sampai orang mana? Dia malu atau dia tidak mau mengakui daerahnya. Sampai orang mana? Saya orang Solo, katanya. Ternyata dia orang Madura sebenarnya, cuma ngaku Solo. Tidak percaya sampai saya orang Solo, dalam jelas logatnya Madura. Jadi Pak, itu biasa. Itu penjelasan pertama. Yang kedua sekarang Pak, yang biasanya ditanyakan, seandainya Muhammadiyah itu memang menggunakan KHGT yang hilal memenuhi kriterianya adalah di Alaska tadi. Sekarang Alaska itu Pak, dengan kita di Indonesia selisih jamnya antara 15 sampai 16 jam. 15 sampai 16 jam. Nanti Bapak pastinya bisa browsing. Maka saat hilal posisinya 5 derajat di Alaska pada Selasa sore tanggal 17 Februari jam 6 kira-kira, jam 6 maghrib, ketinggian hilal di Alaska jam 6 sore hari Selasa tanggal 17, 5 derajat. Jam 6 sore di Alaska hari Selasa, kalau dihitung berdasarkan jam di Indonesia, itu adalah hari Rabu pagi sekitar jam 10 atau jam 9 pagi. Pertanyaannya sekarang, kalau kita mengikuti hilal yang ada di Alaska, Alaska jam 6 sore, kita di sini jam 6 sore Selasa, kita di sini Rabu jam 10 pagi. Lalu kita berpuasanya dari subuh sampai jam 10 itu ikut mana? Nah, ini pertanyaan. Karena di Alaska jam 6 sorenya, di kita jam berapa Pak? 10 pagi besoknya. Selasa sore di Alaska jam 6, di kita itu jam 10 pagi hari Rabu. Pertanyaannya sekarang, jadi kita ini berpuasa dari subuh sampai jam 10 pagi, ikut hilal mana katanya? Kira-kira ikut hilal mana ini kita? Muncul pertanyaan. Itu sudah ada jawabannya dan itu sudah dikaji Pak oleh majelis tarjih. Ikut mengambil atau menggunakan ijtihad KHGT ini Pak, bukan berdasarkan pengkajian sehari 2 hari. Sudah sejak kalau tak salah 2007 awal dicetuskan di Muhammadiyah keinginan menggunakan KHGT sekitar hampir 10 tahun yang lalu, dan terus dikaji segala sisinya sampai kemudian ditetapkan. Awalnya kan ada keinginan menerapkan tahun lalu Pak, tapi kemudian kan ditunda, baru dimulai tahun ini. Penundaannya kalau kata pimpinan pusat kan agar
dimulainya itu sejak Muharram, bukan sejak Ramadan. Karena waktu itu juga awal-awal pemerintahan baru, Pak. Jadi intinya dengan segala kemaslahatannya ijtihad ini dimulai tahun ini. Jadi bukan kemarin sore baru 2 hari lalu ini aja ya, tidak begitu, Pak. Sudah melalui pengkajian 10 tahunan kita mengkaji ini. Bagaimana jawabannya kalau begitu, Ustaz? Begini, Pak. Ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat itu memang ada di Alaska. Tapi hilal itu, Pak, sudah ada di atas ufuk di mayoritas wilayah negara di seluruh dunia dengan ketinggian yang bervariasi. Ada yang setengah derajat, ada yang 1 derajat, ada yang 1,5, ada yang 2, ada yang 3. Yang paling tinggi ada di Alaska, 5 derajat, sudut elongasi 8 derajat. Jadi bukan Alaska ini satu-satunya hilal ada di sana, lalu di negara lain tidak ada sama sekali. Bukan begitu, Pak. Hilal itu sudah wujud di mayoritas negara di dunia, tetapi dengan ketinggian yang bervariasi. Yang paling tinggi adalah di Alaska. Itulah mengapa kemudian dalam keputusannya menggunakan sudah terjadi standar terpenuhi di Alaska, karena Alaska paling tinggi 5 derajat, sudut elongasi 8. Tapi di negara-negara lain di dunia, Pak, jangan dikira tidak ada hilal. Ada hilal di atas ufuk dengan ketinggian bervariasi. Itulah mengapa, Pak, saya lanjut dulu, mengapa standar KHGT itu tinggi 5 derajat, sudut elongasi 8. Kenapa kok tinggi sekali? Agar ketika satu daerah di dunia sudah mencapai ketinggian 5 dan elongasi 8, itu mayoritas negara-negara lain di dunia hilal sudah ada di atas ufuk dengan ketinggian bervariasi. Kalau standarnya ditetapkan hanya 3 untuk di seluruh dunia atau 2, masih akan banyak negara yang hilalnya di bawah ufuk. Tapi dengan dipatok 5, elongasi 8, itu maksudnya, Pak, agar di negara-negara lain rata-rata hilal sudah di atas ufuk. Walaupun ada yang 1, ada yang setengah, ada yang 2, paling tingginya di Alaska. Itu maksudnya kenapa dipatok 5 itu. Memang akan ada saja negara yang di bawah ufuk, tapi mayoritasnya akan di atas ufuk. Sebab kalau mau semuanya di atas ufuk misalkan, Pak, maka ketinggian standarnya harus tinggi naik. Lah kalau misalkan dipatok 12, di tempat yang 12 itu sudah tanggal 2, karena kemarinnya berarti sudah ada hilal yang cukup tinggi juga. Karena itu diambillah standar 5 derajat agar di tempat lain sudah di atas ufuk. Nah, jawabannya begini, Pak, menjawab tadi. Ada ternyata di negara-negara yang lebih dekat dengan kita yang hilalnya sudah di atas ufuk. Jadi jangan jauh-jauh ke Alaska dulu. Alaska itu yang memenuhi 5 derajat. Mari kita lihat negara terdekat yang sudah hilalnya di atas ufuk, biar selisih jamnya itu tidak terlalu jauh dengan kita. Mana itu, Pak? Di antaranya adalah Arab Saudi, negara-negara di Timur Tengah. Itu ketinggian hilalnya waktu itu 0,5 sampai 1,5 derajat. 0,5 derajat, ada 1 derajat,
ada yang menyebut 1,5 derajat. 0,5 sampai 1 derajat lah rata-rata di Timur Tengah. Di seluruh dunia ini Pak, rata-rata sudah wujud di atas ufuk semua. Yang tidak wujud atau yang masih di bawah ufuk hanya Asia dan Australia. Asia dan Australia. Itu pun Asia sebagian sudah ada yang wujud di atas ufuk. Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Di antara yang sudah di atas ufuk adalah Arab Saudi. Waktu itu kita belum tahu loh Pak, Arab Saudi itu mau sama ternyata puasanya dengan kita kan, karena belum rukyat, jamnya kan belum waktu itu di sana. Selisihnya dengan kita 4 jam. Tapi kita sudah tahu bahwa hilal sudah ada di langit Arab Saudi, di langit Timur Tengah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 derajat. Sekarang mari kita tarik ke jam kita. Arab Saudi selisih dengan kita berapa jam Pak? 4 jam. Berarti di Arab Saudi saat tenggelamnya matahari Selasa sore, katakan jam 6 sore waktu Arab Saudi, ketinggian hilal sudah 0,5 sampai 1 derajat, sudah dihitung. Berarti jam 6 sore Selasa di Arab Saudi, di kita jam berapa? Jam 6 sore di sana, di kita 7, 8, 9, 10 malam. Kan lebih dekat ini Pak daripada Alaska tadi. Dengan demikian hilal sudah ada di Arab Saudi pukul 6 sore, di kita pukul 10 malam. Berarti besoknya kita berpuasa dari sejak subuhnya itu Pak, itu sudah ada hilal di atas ufuk. Di negara-negara Timur Tengah ada, di Afrika ada, apalagi di Amerika. Jadi bukan tidak ada hilal. Jadi pertanyaan tadi, kalau Alaska jam 6 sore, di kita jam 10 pagi, terus sampean puasa dari subuh sampai jam 10 ikut mana? Tadi Pak, di Arab Saudi juga sudah ada hilal yang selisihnya hanya 4 jam. Sehingga kita berpuasa dari subuh itu Pak, sudah ada hilal di atas ufuk jam 10 malam tadi, bahkan di Arab Saudi. Jadi tidak perlu ragu berpuasa sejak subuh di hari Rabu, karena hilal sudah wujud di mayoritas negara di seluruh dunia dengan ketinggian bervariasi. Di Arab Saudi 0,5 sampai 1 derajat. Alaska itu adalah yang paling tinggi. Jadi kalau ditanya puasanya ikut siapa, berarti subuh sampai jam 10. Di Arab Saudi sudah ada hilal, negara-negara Timur Tengah sudah ada hilal. Jadi kita berpuasa waktu hilal sudah ada di atas ufuk. Karena kalau Alaska tadi memang jaraknya sekitar 16 jam. Bisa dipahami sampai di sini Bu? Bisa. Ibu-ibu sudah mulai bisa memahami, saya mulai terasa haus. Mari kita lanjut. Jadi ada hilal. Jadi bukan sampai puasanya tidak ada hilal. Kata siapa tidak ada hilal? Ada. Padahal ini kita belum tahu Arab Saudi akan berpuasa sama dengan kita waktu itu. Tapi kita sudah tahu bahwa ada hilal di langit Arab Saudi 0,5 sampai 1 derajat, yang selisihnya hanya 4 jam dengan kita. Alaska itu yang paling tinggi saja. Nah, ternyata Pak, dan ternyata terbukti di Arab Saudi bahkan bukan hanya ada hilal di atas ufuk. Tadinya itu kan hanya ada hilal di atas ufuk, tapi karena ketinggiannya masih 0,5 sampai 1, semua memprediksi akan sulit terlihat. Sementara Arab Saudi menggunakan ru'yah, harus bisa dilihat. Jadi kita sendiri Pak sudah tahu ada hilal di atas langit Arab Saudi, cuman sulit ini dilihat, sulit.
karena masih 0,5 sampai 1 derajat. Sementara Arab Saudi menggunakan metode ru'yah. Maka kita sendiri Pak menyadari, ini Arab Saudi kemis ini, karena walaupun ada hilal, ketinggiannya masih rendah. Tapi Pak, Allah Maha berkehendak. Ternyata walaupun rendah ketinggiannya, di Arab Saudi ada petugas pemantau hilal yang bersaksi melihat hilal. Itu mengkonfirmasi bahwa hilal sudah ada di Arab Saudi, bukan hanya di Alaska. Soal terlihat atau tidak terlihat, kita waktu itu belum tahu, tapi ternyata ada yang bersaksi melihat hilal. Sehingga saya jam 10 malam dapat banyak WA, Ustaz katanya, alhamdulillah Arab Saudi juga Ustaz katanya. Saya bilang, sebenarnya Bu, Arab Saudi kelihatan atau tidak kelihatan bukan itu ukurannya. Yang penting sudah ada hilal di atas ufuk di Arab Saudi juga yang dekat dengan kita, dan di Alaska sudah 5 derajat. Cuman kok pas, ternyata di Arab Saudi ada yang melihat hilal. Maka Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Palestina, itu juga ternyata berpuasa hari Rabu. Itu menunjukkan bahwa KHGT itu, maaf Pak, bahwa KHGT itu bukan ngawur. Nggak ada hilal di Indonesia kok puasa. Bukan ngawur, karena ada hilal di seluruh dunia, di mayoritas negara di seluruh dunia. Yang paling tinggi di Alaska, dan itu terbukti ternyata bisa dilihat di Arab Saudi. Kalau saya sendiri memandang Pak, walaupun tadinya dianggap sulit terlihat karena hanya 0,5 sampai 1, dan ternyata terlihat, ya ini kita syukuri. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kita keselarasan antara syariat agama dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan ternyata Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sebagainya juga puasa hari Rabu. Andai tidak terlihat di Arab Saudi, walaupun ada hilal, maka Arab Saudi hari Kamis kita tidak ada masalah. Tetap kita menggunakan KHGT yang berpuasa di hari Rabu, karena malam Selasa sudah ada hilal di mayoritas negara di seluruh dunia. Cuma kok pas Arab Saudi juga melihat hilal. Padahal yang lebih dekat Pak kalau dengan kita katanya itu bukan Arab Saudi, tapi yang lebih dekat dengan kita itu katanya negeri Syam dan kota Mekah. Negeri Syamnya Sampang, Madura. Syamnya. Kota Mekahnya Mekasen, Pamekasan. Ternyata ada. Pertanyaan berikutnya Pak sekarang. Ada yang menyampaikan, andai tidak terlihat di Arab Saudi, berarti kan Arab Saudi walaupun ada hilal karena tidak terlihat, berarti Arab Saudi hari Kamis misalkan. Lalu muncul argumen, ya memang katanya yang dipakai sesuai syariat itu adalah ruqyah, bukan hisab. Nah, ini agak mundur lagi perdebatannya. Karena katanya ada hadis Nabi menyebut, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau melihat hilal, berpuasalah kalau kamu melihat hilal. Berpuasalah kamu kalau melihat hilal, berhari rayalah kamu kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum, apabila tertutup hilal itu oleh pandanganmu, fa'akmilu Sya'ban 30. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sempurnakanlah Sya'ban 30 hari.
Maka katanya begini Pak, berarti yang tepat itu adalah ru'yat. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan apabila hilal tertutup olehmu, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Tertutup olehmu itu katanya bisa saja hilalnya sudah ada, tapi tertutup oleh mendung. Maka menurut Nabi, kata pendapat ini Pak, bukan soal ada tidaknya hilal, tapi soal bisa dilihat atau tidaknya hilal. Karena kata Nabi, kalau tertutup hilal oleh pandanganmu, berarti bisa jadi hilal itu ada. Tapi kalau tertutup hilal oleh pandanganmu, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti katanya ini Pak, argumentasinya berarti bukan soal ada tidaknya hilal, tapi soal bisa dilihat atau tidaknya hilal. Begini Pak penjelasan jawabannya begini. Muhammadiyah juga sudah mengkaji hadis itu, alhamdulillah. Begini, hadis Nabi tadi justru menunjukkan bahwa yang paling penting secara mutlak itu bukan soal terlihatnya hilal. Kok bisa Ustaz? Karena begini, seandainya yang paling penting itu adalah terlihatnya hilal, maka Nabi atau hadisnya akan begini Pak, kalau tertutup oleh pandanganmu hilal, maka besok lihat lagi. Harusnya begitu. Kalau mutlak harus melihat hilal, itu pemahamannya. Kalau besoknya tertutup lagi oleh mendung, lihat besok lusanya lagi. Kalau melihat hilal itu adalah mutlak harus. Justru hadis itu mengatakan, Nabi SAW bersabda, kalau tertutup olehmu hilal, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Maksudnya begini Pak, kalau hilal tak bisa terlihat olehmu, ya sudah, jangan maksa harus terlihat hilal, tapi cari cara lain yang bisa memastikan adanya hilal, atau bisa memastikan masuknya waktu bulan baru. Caranya bagaimana? Di zaman itu caranya dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan masuk bulan baru. Sebab ketika Sya'ban sudah 30, maka otomatis besoknya harus tanggal 1, karena Qamariyah tidak lebih dari 30. Jadi hadis itu bisa dipahami begini, kalau tertutup hilal olehmu, maka gunakanlah cara lain yang bisa memastikan bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Begitu maksudnya. Caranya bagaimana? Dulu dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban. Sekarang caranya bisa macam-macam. Di antaranya dengan hisab. Karena hisab itu terbukti akuratnya. Ini sesuai Pak dengan hadis Bukhari lainnya, yang Nabi bersabda, kata Nabi, fa in ughmiya alaikum, apabila tertutup hilal olehmu, faqdurulah, maka perkirakanlah. Jadi ada hadis Nabi Pak yang mengatakan kalau tertutup hilal olehmu, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ada hadis lain yang menyebut kalau tertutup hilal olehmu, maka perkirakanlah. Nabi tidak menyebut sempurnakan Sya'ban 30 hari, tapi
perkirakanlah. Artinya bisa dengan cara-cara yang lain. Dan cara yang lebih tepat sekarang secara ilmu pengetahuan adalah dengan ilmu hisab atau ilmu astronomi. Seandainya maksudnya sebagaimana argumen pertama tadi, kalau tertutup hilal maka sempurnakan Sya'ban 30 hari, berarti maksudnya bukan ada tidaknya hilal, tapi hilal itu harus terlihat. Maka tadi sudah dijawab. Kalau begitu kenapa hadis itu tidak berbunyi kalau hilal tertutup olehmu besok lakukan ru'yat lagi, kalau besok tertutup lagi besok lusa ru'yat lagi, kalau 3 hari berturut-turut tertutup terus lakukan ru'yat, karena yang paling inti harus melihat. Kan tidak begitu, tapi pilih cara lain. Cara lainnya di zaman Nabi adalah dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Sekarang bisa dengan hisab cara lainnya, dan ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyahra hakadha wa hakadha. Sesungguhnya umatku adalah umat yang buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai ilmu hisab. Bulan kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi Nabi sendiri menyampaikan kondisi umatnya saat itu. Itulah yang menjadi ilat atau alasan kenapa waktu itu hanya bisa dengan ru'yat atau dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Sekarang umat Nabi sudah pinter-pinter, alhamdulillah, menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa, maka itu bisa digunakan untuk mempermudah ibadah kita agar lebih nyaman, lebih mudah menentukan ibadah puasa atau hari raya kita. Sekarang ada pertanyaan lagi, Pak, sambil menunggu ini, Pak. Ada pertanyaan lagi. Oke, kalau puasanya sekarang di Arab Saudi sudah ada hilal di kita jam 10 malam, berarti paginya kita berpuasa sudah ada hilal di Arab Saudi dan di negara-negara lain. Tapi sekarang tarawihnya bagaimana? Karena kita sholat tarawih jam berapa, Pak? Di masjid kita ini jam berapa sholat tarawih? Jam 7 katakan, Pak, ya, atau setengah 8. Di Arab Saudi jam berapa, Pak? Kita setengah 8, di Arab Saudi jam berapa? Setengah 7, setengah 6, setengah 5, setengah 4. Belum ada hilal di Arab Saudi. Dan terus sholat tarawihnya Masjid Al-Falah ini ikut mana ini, Pak? Muncul lagi pertanyaan. Itu pun juga sudah dibahas, Pak, oleh majelis tarjih. Sudah dibahas, sudah dikaji. Jadi begini penjelasannya, Pak. Perbedaan waktu dalam ibadah di dunia ini itu tak bisa dihindari. Yang penting sama harinya. Dan Muhammadiyah sedang mengikhtiarkan tidak hanya sama harinya, tapi sama tanggalnya. Satu contoh, Jumatan di kita jam berapa kita sholat Jumat, Bu? Jam 12 Jumat. Di Arab Saudi jam 12 di kita, di Arab Saudi jam berapa? 11, 10, 9, 8. Kita sholat Jumat Arab Saudi jam 8, masih waktu duha di Arab Saudi. Berarti Jumatan kita ini tidak sah karena mendahului. Tidak begitu, Bu. Kalau soal jam memang tak bisa sama. Yang penting sama-sama hari Jumat. Yang penting sama-sama hari Jumat, kita lebih dahulu Jumatan, tidak ada masalah. Karena memang secara waktu lebih dahulu di kita. Tidak dikatakan tidak sah. Sah. Kenapa?
itu sesuai waktu kita, yang penting sama-sama hari Jumat. Jangan sampai Jumatan di Masjid Al-Falah hari Kamis. Kan sama hari Jumat, Pak. Hanya beda jam. Itu sesuatu yang biasa dalam dunia kita. Perbedaan waktu, yang penting sama-sama harinya. Bahkan Muhammadiyah mengikhtiarkan tidak hanya sama hari, tapi juga sama tanggalnya. Itu yang diharapkan. Sehingga tidak ada masalah. Bapak sholat tarawih, Arab Saudi belum maghrib, belum nampak hilal, tidak ada persoalan. Sama dengan Jumatan tadi. Jumatan kita lebih dahulu, Arab Saudi masih duha, tidak ada masalah. Yang penting sama-sama hari Jumat. Maka ada seorang yang mengaku kiai, padahal bukan, Pak. Ini nampaknya aliran sesat. Jadi dia mengatakan, sampai kok tidak pernah kelihatan sholat Jumat sih? Oh, saya katanya, kalau saya sholat Jumatnya tidak mau di sini. Anda sholat Jumat di sini, saya pada waktu yang sama sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah masih jam 8 pagi, Pak. Nah, itu ketoro errornya itu, Pak. Nah, ini mengaku-ngaku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Baik. Sudah kurang 4 menit. Sekarang saya tutup, Pak, dengan Idul Fitri kita bagaimana. Jadi saya ingin bawa Bapak Ibu sekarang langsung ke Idul Fitri gambaran. Jadi anggap sekarang THR sudah cair misalkan, ke Idul Fitri. Nah, di akhir Ramadan nanti, Pak, singkatnya di tanggal 29-nya Muhammadiyah. Jadi penutup, Pak. 29 Ramadannya Muhammadiyah tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 Maret itu 29 Ramadannya Muhammadiyah. Pada 18 Maret di seluruh dunia hilal di bawah ufuk. Tidak ada hilal di seluruh dunia. Tanggal 18 Maret, tanggal 29 Ramadannya Muhammadiyah. Hilal di dunia manapun tidak kelihatan, tidak ada di bawah ufuk. Termasuk di Alaska tadi, di bawah ufuk, tidak ada hilal di seluruh dunia. Maka dengan demikian, Pak, berarti bagaimana bagi Muhammadiyah, Pak? 29 tidak ada hilal dimanapun, tidak ada. Berarti bagaimana, Pak? Puasanya digenapkan 30 hari. Berarti 19 masih dianggap 30 Ramadan, lalu 20 Idul Fitri. Sekarang bagaimana yang Mabims singkatnya? Bagi kriteria Mabims, tanggal 29 Ramadan itu tanggal 19 Maret. Karena kan lebih selisih 1 hari. 29-nya Mabims, 29 Ramadan itu tanggal 19 Maret. Ketinggian hilal pada saat tanggal 19 Maret, 29 Ramadan bagi kriteria Mabims tadi, itu di Indonesia ketinggian hilalnya sudah ada yang 3 derajat, 2,5 sampai 3 derajat, tapi sudut elongasinya hanya 6 derajat. Padahal standarnya harus berapa, Bu? Sudut elongasi Mabims 6,4. Ibu masih ingat. Ibu kalau rincian angka-angka susu itu ingat gitu. 6,4. Berarti kurang 0,4. Kurang titik standar elongasinya. Tapi hilal sudah ada yang 3, 2,5 sampai 3 derajat. Sehingga bagaimana Ustaz kemungkinannya? Begini penutupnya, Pak. Kalau pemerintah mutlak mengikuti standar Mabims, maka berarti pemerintah juga akan menggenapkan Ramadan 30 hari karena kurang 0,4 tadi. Berarti tanggal 20 Maret masih dianggap 30 Ramadan,
Idul Fitrinya tanggal 21. Tapi Pak, ada harapan. Bagaimana harapannya? Karena selisihnya hanya 0,4, ada kemungkinan nanti kacek-kacek Siti aja tidak apa-apa lah, kira-kira begitu. Karena selisihnya sedikit, jadi ada kemungkinan nanti, tentu kalau mutlak mengikuti standar itu akan berbeda lagi. Tapi kalau akhirnya tidak apa-apa lah, kurang-kurang sedikit, maka ada kemungkinan Idul Fitrinya bersama. Kita tunggu bagaimana keputusan pemerintah, khususnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimana ini? Kurang titik ini apakah boleh atau tetap mutlak mengikuti Mabibs? Ambil hikmahnya saja Pak. Kita saling menghargai. Tadi sudah saya sampaikan, ini ijtihad yang sangat kuat dari Muhammadiyah. Selebihnya kita saling menghargai. Kalau ternyata hari rayanya tetap beda Bu, ambil hikmahnya. Kata ibu-ibu bilang ke saya, ada hikmahnya Ustaz kalau hari raya beda. Apa hikmahnya? Saya bilang, berarti kan hari rayanya 2 kali Ustaz. Jadi kita bisa minta ke suami THR 2 kali. Jadi kayaknya para suami ini mudah-mudahan 1 aja ya Allah Idul Fitrinya. Insya Allah demikian Bapak Ibu sekalian, sudah mulai nampak haus sekali pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjut dengan buka puasa bersama. Saya kira pertanyaan atau enggak ini Pak? Sudah 52 cukup ya Pak ya? Saya kira cukup. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.